Ahem. Penatua berjubah putih itu berdiri kemudian berdeham. Menyatukan tangannya. Kemudian ia tersenyum. Pemimpin klan Xiaozan. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah untuk meminta bantuan Anda mengenai sesuatu. Tentu saja. Geye, beritahu saya apapun masalah Anda. Jika saya bisa membantu Anda menyelesaikannya, maka saya tidak akan berani berkata tidak. Pada penatua tamunya, Xiaozan tidak menolak, tapi karena dia tidak tahu apa permintaan itu, dia tidak menjanjikan apapun. Hehe, Ketua Xiao, apakah Anda kenal dia? Geye tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sampingnya. Maafkan saya. Gadis ini adalah... Xiaozan menatap gadis itu dan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Saat Nalan Yanran menjadi murid Yunjun, dia baru berusia 8 tahun. Kemudian dia telah banyak berubah setelah belajar di fraksi Mystic Cloud selama 5 tahun. Dulu dia hanya seorang anak kecil, tapi sekarang dia sudah tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Namanya Nalan Yanran. Paman Xiao, sudah lama saya tidak pernah datang berkunjung. Kesalahan saya jika Anda tidak bisa mengenali saya. Nalan Yanran berucap manis. Hehe, Yanran, aku dengar kau telah menjadi murid Yunjun. Waktu itu, aku pikir itu hanya rumor kosong. Tapi sekarang aku tahu kalau itu benar. Kau pasti punya kemampuan yang luar biasa, puji Xiaozan. Itu hanya kebetulan. Sambil tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman, kemudian menarik jubah Geye pelan dengan tangannya yang berada di bawah meja. Hehe, Ketua Xiao, permintaan saya ini berhubungan dengan Yanran. Selain itu, hal ini telah disetujui oleh pemimpin fraksi kami. Geye tetap tersenyum, tapi ketika dia menyebut nama pemimpin fraksi, senyumnya perlahan menghilang dan mulai memperlihatkan wajah serius. Seperti halnya Geye, Xiaozan pun berhenti tersenyum. Pemimpin fraksi Mystic Cloud adalah salah satu orang yang paling penting di seluruh wilayah Kekaisaran Jiama. Xiaozan, yang hanya seorang ketua klan kecil, tidak akan berani mencari masalah dengannya. Tapi dengan kekuatannya, bantuan apa yang Nalan Yanran inginkan dari klan Xiao? Geye bilang ini berhubungan dengan Yanran, kan? Xiaozan sempat terpikirkan sesuatu yang kemudian membuat sudut bibirnya berkedut dan tangannya mulai gemetar. Beruntung tangannya tertutupi oleh lengan bajunya yang panjang. Berusaha menguasai dirinya, Xiaozan bertanya dengan gemetar, Tuan Geye, silahkan katakan apa permintaan dari fraksi tersebut. Geye ragu-ragu, tapi dia ingat bagaimana pemimpin fraksi memuja Yanran sehingga dia menggertakkan giginya. Ketua Xiao, Anda tahu bagaimana ketatnya peraturan di fraksi. Selain itu, pemimpin fraksi memandang Yanran begitu tinggi, yang dalam kenyataannya, pemimpin fraksi bahkan berharap Yanran bisa menjadi pemimpin fraksi selanjutnya. Namun, karena aturan tertentu, calon pemimpin selanjutnya tidak boleh mempunyai hubungan dengan lelaki lain sebelum mereka resmi menjadi pemimpin fraksi. Menghela napas, Geye melanjutkan, ketika pemimpin fraksi kami bertanya pada Yanran mengenai hal itu, dia mengetahui jika Yanran dan klan Xiao dijodohkan dalam pernikahan. Oleh karena itu, pemimpin fraksi meminta Ketua Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Dalam sekejap saja cangkir di tangan Xiaozan berubah menjadi kabut halus. Semua orang yang berada di aula terdiam. 3 penatua klan terkejut dengan perkataan Geye, tetapi tak lama setelah itu, para tetua melirik Xiaozan dengan gembira dan mengejek. Hehe,
Bagaimana Anda akan menanggapi hal ini? Pikiran jahat tiga tetua tersebut. Ada beberapa anak muda yang tidak tahu mengenai rencana perjodohan pernikahan antara Xiao Yan dan Nalan Yanran. Tapi setelah mereka bertanya pada orang tua mereka, wajah mereka seketika berubah cerah. Mereka memandang Xiao Yan penuh ejekan dan kebencian. Melihat wajah muram Xiao Zhan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Ketua Xiao, saya tahu permintaan ini sedikit tidak masuk akal. Tapi karena ini permintaan pemimpin fraksi, jadi tolong batalkan rencana pernikahan itu. Menghela napas pasrah, Geye berbisik pada Xiao Zhan. Tangan Xiao Zhan mengepal kencang. Samar-samar sebuah bayangan doki berwarna hijau perlahan-lahan muncul di tubuhnya. Kemudian seolah membentuk ilusi kepala singa di depan wajah Xiao Zhan. Rahasia metode Ki Klan Xiao. Furious Lion Srage. Level Suan Tengah. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Geye berubah serius. Dia bergeser ke tempat Yanran yang berada di belakangnya kemudian mengumpulkan doki berwarna hijau dalam cakar elangnya. Ilusi doki tersebut seolah mengeluarkan pedang kecil yang tajam. Metode Ki Fraksi Mystic Cloud, Greenwood Sword. Level Suan rendah. Dengan dikeluarkannya doki, para pemuda yang berada dalam tingkat lemah di dalam aula pun menegang dan memucat. Saat napas Xiao Zhan menjadi semakin memburu, ketiga tetua itu berteriak. Suara mereka memenuhi seluruh aula. Xiao Zhan, berhenti. Jangan lupa, kau adalah ketua klan Xiao. Xiao Zhan menegang dan doki di tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Zhan terduduk di kursinya kembali dan tanpa emosi menatap kepala Yanran yang tertunduk. Kemudian, dia berkata dengan nada serak, Nalan, kau cukup bernyali. Aku benar-benar iri pada Nalan Su yang memiliki putri seperti dia. Nalan Yanran menegang, Paman Xiao. Tidak. Mulai sekarang panggil aku ketua klan Xiao. Aku tidak pantas dipanggil Paman. Kau calon pemimpin dari fraksi Mystic Cloud. Suatu hari, kau mungkin jadi salah satu orang yang paling penting di daratan Doki. Kekuatan Xiao Yanku tidak ada apa-apanya. Dia tidak pantas untukmu. Terima kasih ketua klan Xiao. Mendengar perkataan Xiao Zhan, wajah Geye berubah cerah. Dengan merasa bersalah, dia berkata, Ketua klan Xiao, pemimpin fraksi kami paham bahwa permintaan kami hari ini cukup tidak sopan. Oleh karena itu, dia meminta saya membawa sesuatu. Tolong terima ini sebagai permintaan maaf dari pemimpin fraksi kami. Geye menyentuh cincin di tangannya dan tiba-tiba sebuah kotak giok berwarna hijau muncul di tangannya. Membuka kotak tersebut dengan hati-hati. Bau harum tiba-tiba menyebar ke seluruh aula. Siapapun yang mencium aroma tersebut akan merasa tenang. 1. Ketiga tetua pun begitu penasaran hingga mereka menjulurkan kepala untuk melihat isi dari kotak tersebut. Serbuk pengumpul Ki. Episode sebelumnya. Chapter 4. Fraksi Mystic Cloud. Episode berikutnya. Chapter 6. Alchema.